Pernahkah Anda berpikir, di tengah semua kekacauan berita dunia hari ini, apakah perdamaian abadi itu benar-benar mungkin terjadi? Itu pertanyaan yang cukup berat untuk memulai hari ya. Memang, tapi untuk Anda, sang pembelajar yang selalu haus akan pengetahuan, yang mungkin lagi di jalan atau bersiap rapat pagi ini, selamat datang. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu bersama kami dalam sesi penelusuran mendalam kali ini. Kita jamin ini sepadan dengan waktu Anda. Tidak ada informasi simpang siur yang bikin kewalahan. Betul. Misi diskusi kita hari ini cukup berani. Kita akan membedah intisari dari salah satu karya filsafat politik paling penting di abad ke-20. Bukunya John Rawls yang berjudul The Law of Peoples atau Hukum Bangsa-Bangsa, terbitan tahun 1999. Dan kita juga akan menyinggung esainya yang sangat tajam, The Idea of Public Reason Revisited. Ini materi sumber yang luar biasa kaya. Sangat kaya. Dan mengapa Anda harus peduli dengan buku tahun 99 ini? Gini, setiap kali Anda buka portal berita, Anda dibombardir laporan konflik, perang, pelanggaran hak asasi. Tiap hari ada saja ya beritanya. Iya kan? Nah, materi ini memberi kita semacam jalan pintas teoretis, tapi sangat aplikatif. Pisau bedah untuk mengerti mengapa negara-negara berperang dan bagaimana sebuah perdamaian yang adil itu bisa dicapai. Dan garis bawarnya, perdamaian ini dicapai tanpa harus memaksakan satu ideologi ke seluruh dunia. Tepat. Tapi sebelum kita mulai, silakan. Ya, saya mau menetapkan satu aturan main dulu. Dalam membedah gagasan Rawls ini, kita tidak akan mengambil posisi atau berpihak pada spektrum politik kiri maupun kanan manapun. Sepakat. Kita netral di sini? Murni membedah gagasan Rawls tentang apa yang dia sebut sebagai utopia realistis. Membedah dunia apa adanya, tapi membayangkan institusinya sebagaimana mestinya. Oke, mari kita bedah ini. Utopia realistis. Frasa itu kedengarannya kontradiktif banget kan? Kayak, Kayak es yang panas. nah iya, bagaimana bisa sesuatu itu utopis, sangat ideal, tapi sekaligus realistis? Memang paradoks. Tapi untuk paham, kita harus lihat musuh bebuyutannya Rawls di sini. Pandangan dominan yang namanya realisme politik. Anda mungkin ingat Thucydides. Yang nulis sejarah perang Peloponnesos itu. Betul, Thucydides pada dasarnya bilang, yang kuat akan melakukan apa yang mereka mau, dan yang lemah harus menderita sesuai nasibnya. Hubungan internasional murni anarki, ajang cari kekuasaan dan kejayaan. E.H. Carr juga punya pandangan sinis yang mirip kan? Di era modern, Persis, menurut mereka, hukum moral itu ilusi. Nah, utopia realistis menolak sinisme itu. Rawls tahu manusia punya sisi egois, dia paham hukum alam, tapi dia menuntut institusi kita harus diarahkan pada keadilan. berarti tidak naif berharap semua orang jadi malaikat ya? Tidak sama sekali. Dia cuma membayangkan struktur yang membatasi penyalahgunaan kekuasaan lewat kerjasama. Saya jadi ingat kutipan indah dari Saint Just, tokoh revolusi Prancis abad ke-18. Oh, yang soal kebahagiaan itu? Iya, dia bilang, gagasan tentang kebahagiaan adalah hal baru di Eropa. Maknanya kuat banget. Sebelum itu, kalau Anda lahir miskin dan tertindas, ya nasib. Tapi lalu muncul kesadaran, kita bisa mereformasi institusi agar hidup lebih baik. Dan itu nyambung banget sama konsep Montesquieu soal mores douce atau tata krama yang lembut. Perdagangan membawa perdamaian, kan? Betul. Saat masyarakat mulai berdagang, sifat mereka jadi lebih lunak. Lebih murah beli gandum tetangga dengan harga adil daripada membiayai pasukan militer untuk merebutnya. Masuk akal. Nah, pemikiran soal kerjasama ini membawa kita ke pembedaan krusial dari Rawls. Aktor di panggung dunianya itu peoples atau bangsa, bukan states atau negara. Ini tajam sekali pembedaannya. Secara tradisional, negara itu entitas yang rasional tapi buta moral. Digerakkan murni oleh raison d'etat atau alasan negara. Mengejar kedaulatan absolut, memperluas wilayah demi kejayaan. Iya, mirip mesin raksasa pemakan ego yang nggak punya hati nurani. Serem juga ya. Lalu bedanya dengan bangsa atau peoples? Nah, bangsa ini punya 3 ciri. Pertama, institusi demokratis yang wajar. Kedua, ada simpati bersama, mengutip J.S. Mill, kesamaan budaya atau sejarah. Dan ketiga, ini kuncinya, karakter moral. Berarti mereka bangsa yang puas. Satisfied peoples. Tepat. Karena warganya terurus, mereka tidak punya alasan menyerang tetangga demi gengsi atau penyebaran agama.
Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Konsep bangsa yang bermoral ini gampang dibayangkan kalau semua negara di dunia itu penganut demokrasi liberal barat. Tapi kan realitasnya tidak begitu. Benar, dunia ini sangat beragam. Bagaimana dengan bangsa yang bukan demokrasi liberal? Apa harus dimusuhi dan dipaksa berubah? Yang menakjubkan di sini adalah, Rawls bilang tidak. Memaksa mereka itu justru imperialisme baru. Makanya dia bikin kategori masyarakat yang tidak liberal, tapi layak atau decent. Dan mereka berhak jadi anggota penuh masyarakat bangsa-bangsa? Tentu saja. Rawls punya ilustrasi yang brilian soal ini. Mari kita ajak Anda yang mendengarkan ini untuk membayangkan sebuah bangsa muslim fiktif. Kazakhstan. Ya, Kazakhstan. Di negara fiktif ini tidak ada pemisahan agama Islam dan negara. Jabatan politik tertinggi hanya untuk umat muslim. Bagi kacamata barat sekular, ini pasti langsung dicap diskriminatif. Kelihatannya begitu. Tapi Kazakhstan ini layak karena agama lain ditoleransi sepenuhnya, tanpa rasa takut. Tidak ada diskriminasi dalam urusan sosial atau bisnis. Dan kebijakan luar negerinya luar biasa. Mereka menolak keras perang agresif. Betul, militer mereka murni untuk pertahanan diri. Mereka memaknai jihad secara spiritual dan moral, bukan ekspansi militer. Lalu soal struktur politiknya, kan mereka nggak pakai pemilu satu orang satu suara. Mereka punya hierarki konsultasi yang layak. Semua kelompok, termasuk minoritas dan perempuan, punya perwakilan yang harus didengar. Hakim dan pejabatnya punya kewajiban moral merespon kritikan. Iya, Rawls bahkan mencatat sejarah fiktif di mana kritik publik di Kazakhstan berhasil memicu reformasi hak-hak perempuan secara damai. Luar biasa. Jadi pesannya adalah toleransi. Kalau kita memaksa masyarakat decent ini jadi liberal, kita merusak harga diri mereka dan malah memicu kebencian ya. Kita harus menghormati hak penentuan nasib sendiri, selama mereka menghormati hak asasi manusia dan cinta damai. Berarti masyarakat liberal dan yang layak ini bisa sepakat pada prinsip-prinsip dasar hukum bangsa-bangsa. Kemerdekaan, mematuhi perjanjian, larangan intervensi agresif. Aturan perang, membantu yang terbebani, dan tentu saja HAM. Nah, soal HAM. Ini sering dikritik sebagai produk barat yang dipaksakan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Rawls melihat HAM secara berbeda. Hak asasi, seperti hak hidup, bebas dari perbudakan keadilan formal, itu bukan sekedar nilai barat. Tapi syarat mutlak. Syarat mutlak eksistensi sistem kerja sosial apapun. Negara tanpa HAM itu bukan kerjasama sosial. Melainkan sistem perbudakan yang dikendalikan paksaan. Persis. Dan ini membawa kita ke aktor jahatnya, negara pelanggar hukum atau outlaw states. Mereka yang menolak main sesuai aturan. Mereka menindas warganya sendiri, tidak menoleransi HAM, dan punya ambisi ekspansi yang agresif. Contoh paling ekstrimnya rezim Nazi Hitler ya. Iya, ambisi Nazi itu bukan sekedar ekonomi. Sejarawan Saul Friedlander menyebutnya redemptive antisemitism. Obsesi kejam yang menganggap pemusnahan kaum Yahudi sebagai misi penebusan suci. Kejahatan absolut semacam itu jelas tidak boleh ditoleransi atas nama kedaulatan negara. Sama sekali tidak. Negara liberal dan layak punya hak, bahkan kewajiban untuk intervensi. Bisa lewat sanksi ekonomi, atau jika terpaksa, kekuatan militer. Jadi, apa arti dari semua ini kalau perang terpaksa harus terjadi? Ini masuk ke wilayah doktrin perang adil, jus in bello. Aturan saat berperang. Perang cuma dibenarkan untuk pertahanan diri melawan outlaw states ini. Dan aturannya sangat ketat. Ada pembedaan 3 kelompok musuh, kan? Sangat tegas. Pertama, para pemimpin dan pejabat. Mereka penjahat utamanya. Betul, mereka yang merancang perang. Kedua, tentara musuh. Sering disalahpahami nih, tentara kan tidak sejahat pemimpinnya. Benar, mereka seringkali dipaksa, didoktrin, atau dikonskripsi. Diserang di medan tempur murni karena tidak ada pilihan lain demi pertahanan diri kita, bukan karena mereka pada dasarnya jahat. Dan kelompok ketiga yang harus dilindungi total. Rakyat sipil. Mereka tidak bertanggung jawab atas kegilaan pemimpinnya. Ini memunculkan pertanyaan penting. Kapan warga sipil boleh diserang? Rawls membahas konsep pengecualian darurat tertinggi. Supreme Emergency Exemption. Ya, kasusnya seperti Inggris yang membombardir kota-kota Jerman tahun 1940 sampai 1941. Saat itu Inggris sendirian kan? Perancis sudah jatuh, Amerika belum masuk. Mereka benar-benar diambang kehancuran melawan kejahatan absolut Nazisme. Menyasar sipil,
mungkin dibenarkan hanya karena ancamannya eksistensial dan seketika. Tapi bandingkan ini dengan pengeboman sekutu di akhir Perang Dunia Kedua. Bom api Tokyo, bom atom Hiroshima, dan Nagasaki. Rawls sangat tegas di sini. Itu adalah kesalahan besar, great wrongs, kegagalan negarawan. Karena kondisi darurat tertingginya sudah hilang. Jepang sudah kalah secara praktis kan di tahun 45? Betul, angkatan laut mereka hancur. Mereka bukan ancaman eksistensial lagi bagi peradaban. Saya ingat catatan sejarah tragis soal Truman. Presiden AS saat itu sempat secara keliru menyebut orang Jepang sebagai binatang. Padahal, militer Jepang punya kode Bushido yang kejam, tapi rakyat sipil kan bukan binatang. Menyasar sipil demi kalkulasi manfaat biaya, biar perang cepat selesai, itu melanggar prinsip moral. Seharusnya, AS mengejar jalur negosiasi damai yang mulai terbuka. Truman bertindak sebagai politisi, bukan negarawan. Itu bedanya. Politisi memikirkan pemilu berikutnya, memikirkan kalkulasi jangka pendek. Negarawan memikirkan generasi berikutnya. Lincoln dan Washington itu contoh negarawan. Sementara Hitler atau Napoleon itu tiran yang gila kuasa. Jelas. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, coba renungkan ini. Buku sejarah sering memaafkan kekejaman pemenang. Tapi setelah mendengar ini, apa yang paling menarik perhatian Anda dari bagaimana sejarah mengingat para pemimpin masa lalu ini? Menuntut standar moral yang konsisten itu berat, tapi perlu. Kita masih punya satu kelompok masyarakat lagi di peta dunia Rawls. Masyarakat beban atau burdened societies. Mereka bukan negara jahat. Mereka cuma terpuruk. Mungkin karena sejarah kolonialisme, ekonomi hancur, atau kurang tradisi politik ya? Nah, masyarakat yang makmur punya kewajiban membantu mereka. Tapi tujuannya bukan pemerataan kekayaan global tanpa henti. Oh, bukan memberi dana bantuan terus-menerus. Bukan. Bantuan tiada akhir bisa bikin ketergantungan. Tujuannya adalah membantu mereka membangun institusi dasar yang adil dan layak. Jadi begitu pengadilan atau sistem politik mereka sudah tegak, bantuannya bisa dihentikan. Betul. Meskipun mereka mungkin secara finansial masih miskin sumber daya alam. Kalau institusinya kuat, mereka bisa jadi masyarakat yang tertata baik dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Wah, ini benar-benar penelusuran yang padat dan mencerahkan. Mari kita rangkum intinya. Silakan. Pemikiran Rawls ini membuktikan bahwa dunia yang damai itu bukan cuma utopia naif. Perdamaian butuh bangsa-bangsa dengan karakter moral, batasan tegas soal perang, dan penghormatan universal terhadap HAM dasar. Dan yang paling penting, toleransi yang tulus terhadap bangsa yang berbeda budaya atau agamanya dari kita, selama mereka layak dan mau mendengar rakyatnya. Jadi saat Anda, sang pendengar, menonton atau membaca berita internasional besok pagi, cobalah lihat melampaui konflik kepentingan semata. Tanyakan pada diri Anda, apakah para aktor dunia ini bertindak sebagai negara yang haus kekuasaan atau sebagai bangsa yang mencari kerjasama jangka panjang? Alat ukur yang bagus untuk melihat mana kebijakan luar negeri yang adil dan mana yang cuma arogansi kekuatan. Sangat berguna. Dan sebelum kita berpisah, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan sendiri. Apa itu? John Rawls berasumsi kalau masyarakat non-liberal yang layak seperti Kazakhstan itu diberi toleransi, seiring waktu mereka mungkin secara alami melihat untungnya institusi liberal dan bergerak ke arah sana tanpa paksaan. Itu asumsi di tahun 1999 ya? Tepat. Di era digital saat ini, di mana batas informasi hancur dan paparan budaya asing terjadi tiap detik di ponsel kita, apakah paparan massal itu mempercepat tumbuhnya sikap liberal di masyarakat hierarkis? Ataukah sebaliknya, malah memicu resistensi yang jauh lebih keras terhadap nilai-nilai asing? Pertanyaan yang sangat valid. Bagaimana kita mendefinisikan ulang batas-batas toleransi di dunia yang hiperkonektif ini? Selamat berpikir, dan terima kasih banyak telah bergabung dalam penelusuran mendalam kami hari ini.